Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 10, 11, dan 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Pak Guru juga berharap seperti itu. Dan Pak Guru juga yakin sekarang ini kalian sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kita tentang fisika. Masih di unit yang lanjutan dari minggu lalu, yaitu impuls dan momentum. Oke, Pak Guru berharap kalian masih ingat materi tentang impuls, karena hari ini beberapa penjelasan yang Pak Guru akan sampaikan juga berhubungan dengan materi mengenai impuls. Oke, lanjut saja. Adapun kegiatan dalam video yang Pak Guru akan sampaikan ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bell assignment, yang kedua itu learning objective, ketiga about the topic atau topik kita hari ini, dan yang keempat yaitu tugas dari Pak Guru untuk anak-anak Pak Guru. Oke, dan Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru tidak skip videonya, ikuti dari awal sampai selesai. Dengan harapan kalian bisa, dengan kalian tidak skip videonya, maka kalian dapat mengerti setiap penjelasan yang Pak Guru sampaikan dalam video ini. Pak Guru juga sangat berterima kasih karena dari setiap hasil pekerjaan kalian, Pak Guru melihat bahwa kalian punya kemampuan dalam belajar mandiri itu ternyata sangat baik, terus ditingkatkan, karena menurut Pak Guru itu akan sangat menolong kalian di waktu-waktu yang akan datang. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk saja langsung di bell assignment kita hari ini. Oke, nah hari ini bell assignment-nya adalah apa itu impuls dalam fisika dan bagaimana persamaan matematisnya. Nah, sebenarnya ini Pak Guru kasih bell assignment-nya seperti ini, itu termasuk review juga. Jadi Pak Guru berharap tanpa, ini harusnya impuls ya, impuls bukan impuls. Nah, Pak Guru berharap tanpa kalian lihat buku, harusnya kalian masih ingat materinya seperti itu. Itu tujuan awal Pak Guru. Tapi kalau memang anak-anak Pak Guru sudah lupa, ya silakan buka buku lagi. Silakan kalian ingat-ingat apa itu impuls dalam fisika dan bagaimana persamaan matematisnya. Pak Guru kasih waktu 5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke, dan Pak Guru berharap kalian sudah selesai kerjakan. Dan Pak Guru juga berharap kalian masih ingat dengan sangat baik setiap materi yang terdapat di dalam topik kita minggu lalu. Oke, sekarang kita lanjut di learning objective kita hari ini. Nah, adapun learning objective kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari atau setelah menonton video ini, Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru sudah bisa menjelaskan konsep momentum di dalam fisika. Seperti itu ya. Jadi topik kita hari ini adalah Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru bisa menjelaskan mengenai konsep momentum di dalam fisika. Seperti itu. Oke. Jadi tolong anak-anak Pak Guru ingat betul tujuan pembelajaran kita ini yang harus kita capai dalam pertemuan kita hari ini, yaitu menjelaskan konsep momentum dalam fisika. Oke, itu saja, dan sekarang kita akan lanjut di dalam materi kita hari ini atau topik kita hari ini. Oke, baik. Nah, bagian yang ketiga, about the topic. Baik, nah anak-anak Pak Guru, kira-kira menurut anak-anak Pak Guru momentum itu apa ya? Seperti itu. Mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah membaca, atau sudah ada yang pernah mendengar mengenai konsep momentum itu apa. Nah, tetapi di pertemuan kita hari ini, Pak Guru akan fokuskan lagi untuk kita ulang lagi, atau kita mulai membahas dengan lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi mengenai konsep momentum di dalam fisika. Nah, sebelum lanjut lebih jauh tentang momentum, Pak Guru kasih gambaran dulu seperti itu. Pak Guru berharap dengan gambaran lewat animasi ini, anak-anak Pak Guru bisa menangkap konsep momentum itu seperti apa. Nah, contoh seperti ini. Ini ada bola voli, terus ada bola bowling seperti itu. Nah, contohnya bola voli ini dan bola bowling ini berada pada ketinggian 5 meter, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut anak-anak Pak Guru, mana yang lebih sakit ketika dijatuhi bola voli ini pada ketinggian 5 meter, dari ketinggian 5 meter, atau dijatuhi bola bowling dari ketinggian 5 meter, seperti itu. Menurut anak-anak Pak Guru, mana yang lebih sakit kira-kira? Ditimpa oleh bola bowling ini, atau ditimpa oleh bola voli ini? Oke, menurut Pak Guru, anak-anak Pak Guru pasti tahu mana yang lebih sakit ya. Pasti bola bowling. Kenapa bola bowling lebih sakit ketika dia menjatuhi kita dibandingkan dengan bola voli? Itu karena tidak lain dan tidak bukan, pasti karena massa bola bowling yang lebih besar seperti itu. Jadi ingat baik-baik
di sini kalau antara bola voli dengan bola bowling ini, yang ketika dia bergerak jatuh, mana yang lebih terasa sakit ketika mengenai kita itu adalah bola bowling. Kenapa? Karena massa bola bowling lebih besar, seperti itu. Nah, itu animasi pertama yang Pak Guru berikan tentang bola voli dan bola bowling. Sekarang kita lanjut, kira-kira seperti ini. Kalau ada dua mobil, gitu ya. Di sini Pak Guru kasih mobil biru dan mobil warna kuning. Kira-kira menurut anak-anak Pak Guru, mana yang lebih susah dihentikan? Mobil biru yang sangat cepat atau mobil kuning yang kecepatannya lambat? Seperti itu. Coba Guru ulang ya. Menurut anak-anak Pak Guru, mana yang lebih susah dihentikan? Mobil warna biru yang kecepatannya sangat tinggi atau sangat cepat, atau mobil warna kuning yang lambat seperti itu? Ya, betul. Nah, menurut Pak Guru, anak guru juga pasti bisa tangkap ya mana yang lebih susah dihentikan. Pasti yang lebih susah dihentikan adalah mobil warna biru karena kecepatannya seperti itu. Jadi, anak-anak Pak Guru begini. Ini konsep momentum sebenarnya ya. Jadi kalau di sini animasi ini itu karena masanya seperti itu, karena dia masanya besar, maka ketika dia menjatuhi kita, maka dia terasa sakit. Kita terasa sakit. Nah, kalau di bagian ini itu karena kecepatannya. Jadi anak-anak Pak Guru paham ya. Kalau di sini itu karena masanya, kalau di sini itu karena kecepatannya. Mengapa seperti itu? Itulah konsep momentum. Jadi momentum itu ternyata terkait dengan massa dan juga kecepatan. Jadi ingat sekali lagi ya, momentum itu terkait dengan massa dan kecepatan. Jadi apa itu momentum dalam fisika? Nah, Pak Guru akan berikan konsepnya. Jadi momentum di dalam fisika itu didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Ini Pak Guru ambil dari Martin Kangina. Jadi sekali lagi, apa itu momentum? Momentum dapat didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, dengan persamaan dasarnya yaitu P sama dengan M dikali V. Sekali lagi ya, P sama dengan M dikali V, dengan P yaitu momentum, satuannya kilogram meter per second, dan M yaitu massa, satuannya kilogram, dengan V yaitu kecepatan, satuannya meter per second. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini kalau anak-anak guru lihat, berarti semakin besar massanya, maka momentumnya juga semakin besar. Semakin besar kecepatannya, maka momentumnya juga semakin besar. Nah, ini adalah persamaan dari momentum. Pak Guru berharap kalian tangkap sampai di sini, bisa mengikuti dengan baik, kalian tangkap dengan baik, supaya ini akan menolong kita untuk mempelajari lebih dalam tentang impuls dan momentum. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ternyata momentum itu punya juga yang disebut dengan hukum kekekalan, seperti itu. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu seperti apa? Nah, hukum kekekalan momentum itu dikatakan bahwa momentum suatu sistem selalu kekal. Nah, bagaimana itu? Pak Guru kasih bayangan seperti ini. Contoh di sini Pak Guru punya benda pertama dengan massa M1 dan kecepatan V1. Kemudian Pak Guru punya benda kedua dengan massa M2 dengan kecepatan V2, seperti itu. Nah, kedua benda ini bisa disebut sebagai satu sistem. Jadi benda pertama, benda kedua ini bisa disebut dengan satu sistem. Kan tadi dikatakan bahwa momentum suatu sistem selalu kekal. Nah, di benda pertama ini, M1 dengan V1 itu berarti punya momentum pertama yang disebut dengan V1 atau momentum 1. Nah, di benda kedua juga ini dia juga punya momentum atau momentum kedua. Jumlah total dari momentum benda pertama dengan momentum benda kedua ini itu disebut dengan momentum suatu sistem. Ya, jadi anak guru yang dengar dengan baik-baik, momentum di benda pertama ketika dijumlahkan dengan momentum di benda kedua maka disebut dengan momentum total. Nah, momentum total itulah yang disebut dengan momentum suatu sistem. Yang kalau di dalam hukum kekekalan momentum maka disebut sebagai momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama, seperti itu. Jadi baik ketika benda pertama ini momentumnya sebelum bertabrakan dengan benda kedua, katakan bahwa momentumnya sama setelah juga benda tersebut bertabrakan. Jadi sebelum dan sesudah benda ini bertabrakan dikatakan bahwa momentumnya akan sama, seperti itu. Nah, lalu seperti apa? Pak Guru akan jelaskan. Jadi P awal atau momentum awal di hukum kekekalan momentum itu dikatakan bahwa momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Oke, Pak Guru akan jelaskan seperti ini. Contohnya,
Di sini benda pertama dengan massa M1 dengan V1, dan di sini benda kedua dengan massa M2 dan kecepatan V2, kemudian bergerak dan saling bertabrakan. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak Pak Guru, kalau anak-anak Pak Guru ingat di hukum ketiga Newton ya, di situ maka kita akan diingatkan tentang pasangan gaya aksi dan gaya reaksi. Dimana kalau dilihat di sini M1 dan V1 arahnya positif, dan M2 V2 arahnya negatif, maka nilainya juga bernilai negatif seperti itu. Nah, anak-anak Pak Guru juga jangan lupa bahwa ternyata momentum itu salah satu besaran vektor, di mana besaran yang memiliki nilai dan arah seperti itu. Makanya nanti akan ada nilai positif dan nilai negatif seperti itu. Nah, Pak Guru kembali ke sini, Pak Guru turunkan. Di sini ada F aksi yang nilainya positif dan F reaksi yang nilainya negatif. Nah, ketika dua ruas ini dikalikan dengan delta T, maka akan menjadi seperti ini. F aksi dikali delta T sama dengan F reaksi yang bernilai negatif dikali dengan delta T. Nah, anak-anak Pak Guru, tujuan Pak Guru di awal tadi mengingatkan anak Pak Guru untuk mengingat tentang konsep impuls dan persamaan otomatisnya tidak lain dan tidak bukan karena Pak Guru mau anak Pak Guru diarahkan ke persamaan ini. Nah, kalau anak Pak Guru ingat minggu lalu itu, F dikali delta T itu adalah persamaan untuk mencari impuls seperti itu ya. Jadi kalau lihat di sini berarti akan ada bisa kita tuliskan begini ya. Ini sebenarnya Pak Guru tuliskan begini supaya anak-anak Pak Guru nanti lebih tangkap seperti itu. Jadi hasil dari perkalian F aksi dengan delta T ini maka akan menghasilkan, anggap saja impuls aksi seperti itu ya. Karena di sini ada aksi. Kemudian akan sama dengan impuls reaksi karena kan dari sini gaya reaksi seperti itu. Pak Guru kasih pengandaian saja seperti ini. Tetapi persamaannya yaitu F dikali delta T maka akan menghasilkan impuls. Nah, kita akan turunkan. Ini adalah persamaannya. Kita akan turunkan seperti ini. Jangan lupa anak-anak Pak Guru di persamaan kedua yang Pak Guru berikan minggu lalu di impuls itu, kalau anak-anak Pak Guru ingat, impuls itu akan menyebabkan perubahan momentum. Makanya ada seperti ini. Nah, Pak Guru ikuti yang dari atas saja dulu ya, supaya nanti kita tidak bingung seperti itu. I aksi maka akan menghasilkan momentum aksi seperti itu, perubahan di momentum aksi. Nah, di impuls reaksi berarti akan menyebabkan perubahan di momentum reaksi seperti itu. Sehingga kita kelompokkan dulu yang termasuk di dalam aksi, momentum aksi itu apa saja berarti M1 V1 awal dengan M1 V1 akhir sebenarnya ini aksennya. Tapi ini kan tergolong dalam yang memberikan aksi seperti itu. Makanya kita golongkan mengikuti momentum ini ya. Jadi kita harusnya di sini kan kalau kita masukkan saja secara langsung berarti ada M1 dikali V1 dikurang M2 ditambah sebenarnya ini, tapi kan arahnya kan dari kanan tadi. Kalau misalnya kita masukkan M2 di sini berarti di sini M1 dikali F1 dikurang M2 dikali V2. Tapi kan kita menggolongkan semua dulu yang termasuk dalam aksi seperti ini. Maka persamaannya seperti ini. Yang termasuk dalam momentum reaksi apa saja, maka ini akan menjadi seperti ini. Termasuk M2 yaitu reaksi ya. M2 V2 yang tadi arahnya dari sebelah kanan itu. M2 V2 termasuk juga setelah itu M2 dengan V2. Nah, tetapi kita akan kembali lagi ke persamaan dasarnya, yaitu P awal sesuai dengan hukum kekal momentum ya. P awal sama dengan P akhir. Maka kita harus rombak rombak persamaan ini. Mana yang termasuk dalam momentum awal? Maka itu adalah M1 V1 dengan M2 dengan V2. Kita rubah tandanya menjadi positif ya, karena dari sini negatif, dari sini menjadi positif. Nah, yang termasuk dalam momentum akhir yaitu yang pakai aksen-aksen ini. Maka kita gabungkan, yaitu M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah memenuhi persamaan P awal, momentum awal sama dengan momentum akhir. Semua yang awal kita gabungkan, semua yang di akhir kita gabungkan. Maka persamaan akhirnya akan seperti ini. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum seperti itu. Jadi ada M1 momentum pertama ya. M1 ditambah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 akan sama dengan momentum akhir, yaitu M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, inilah konsep dasar momentum tadi dengan hukum kekekalan momentum. Jadi kalau momentum saja itu merupakan ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda dengan persamaan dasarnya, yaitu P atau momentum sama dengan M dikali V, massa dikali dengan kecepatan. Dan kalau di hukum kekekalan momentum dikatakan bahwa momentum awal akan sama dengan momentum akhir atau memenuhi persamaan ini. Ya, jadi ini yang Pak Guru ingat.
Ini adalah persamaan untuk hukum kekekalan momentum. Oke, baik, sampai di sini saja Pak Guru. Berharap anak-anak Pak Guru bisa mengikuti dengan baik. Jadi hari ini juga ada dua persamaan dasar yang kita peroleh ya. Yang pertama tadi itu persamaan momentum, dan yang kedua ini tentang hukum kekekalan momentum. Nah, sekarang kita coba terapkan di dalam soal seperti itu. Jadi Pak Guru akan ada contoh soal untuk anak-anak Pak Guru seperti biasa, dan setelah itu silakan anak-anak Pak Guru mengerjakan latihan yang Pak Guru atau tugas yang Pak Guru akan berikan setelah ini. Oke, kita masuk dulu dalam contoh soalnya atau tugasnya. Contoh di sini. Ini Pak Guru soal yang Pak Guru ambil dari zenius.com seperti itu ya. Ini salah satu apa ya? Kalau kalian bisa download aplikasinya juga sangat baik. Ini sangat menolong sekali. Dan ini sangat membantu untuk memahami materi-materi bukan hanya fisika tetapi banyak pelajaran lain di dalam sini. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soalnya seperti ini. Ada gerak dua benda bermasa M1 dan Pak Guru ganti dulu pinternya. Gerak dua benda bermasa M1 dan M2 terlihat seperti pada gambar ini. Jadi ada M1 dengan kecepatan V1, ada M2 dengan kecepatan V2. Jika M1 sama dengan 3 kg dan M2 sama dengan 4 kg dan V1 yaitu 10 meter per second dan V2 yaitu min 20 meter per second. Kenapa minus? Ini kan arahnya ya. Nah, tadi kan Pak Guru bilang bahwa momentum itu termasuk besaran vektor, maka arahnya kalau ke kiri, maka pasti kalau dari kiri ya, ke kiri seperti itu, maka arahnya pasti akan negatif. Maka di sini kita taruh negatif 20 meter per second. Maka hitung besaran vektor. Untuk besaran vektor anggap ya itu positif jika ke kanan, dan kalau ke kiri ini negatif. Tentukan momentum benda pertama. Oke, jadi untuk soal seperti ini kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui berarti adalah M1 3 kg, M2 4 kg. Kecepatan benda pertama itu 10 meter per second, kecepatan benda kedua itu min 20 meter per second, min karena dia arahnya ke kiri. Yang ditanyakan adalah P1 atau momentum pertama seperti itu. Oke, kita langsung jawab saja. Kita langsung masukkan saja persamaan dasarnya, itu P sama dengan M dikali P. Tapi momentum di benda pertama dulu, maka kita gunakan yang M1 dengan P1, yaitu nilainya itu 3 kg dikali dengan 10 meter per second. Maka momentum pertama hasilnya adalah 30 kg meter per second. Nah, ini jawaban untuk yang pertama, itu bagian C. Seperti itu ya, 30 kg meter per second. Ini contoh soal yang pertama. Menurut Pak Guru, pasti anak-anak Pak Guru bisa mengikuti dengan baik. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Gerak dua benda bermasa M1 dan M2 terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Jika M1 3 kg, M2 yaitu 4 kg, P1-nya 10 meter per second, P2 itu min 20 meter per second, maka hitunglah. Oh, sekarang momentum benda kedua yang kita hitung. Jadi tadi momentum benda pertama, nilainya itu 30 kg meter per second. Sekarang bagaimana dengan momentum di benda yang kedua? Setelah kita cari tahu dulu, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. M1 nya, M2 nya, V1 nya, V2 nya kita tuliskan. Setelah itu yang ditanyakan adalah V2. Sekarang kita masuk ke dalam pengerjaan. Jadi jawabannya berarti kita langsung masukkan saja rumusnya, itu momentum benda kedua berarti nilai-nilai dari benda kedua yang kita akan masukkan nanti berarti M2 dikali V2, dimana M2 yaitu 4 kg ya. Oke. Dikali dengan kecepatan benda kedua yaitu min 20 meter per second. Oke, maka hasilnya adalah min 80 kg meter per second. Jadi momentum benda kedua ini yaitu minus 80 kg meter per second. Minus di sini menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak ke arah kiri. Nah, berarti jawabannya adalah bagian D. Oke, jawabannya itu min 80 kg meter per second. Oke, sekarang kita lanjut di contoh soal yang terakhir, itu contoh soal nomor 3. Gerak dua benda bermasa M1 dan M2 terlihat pada gambar. Nah, masih sama dengan yang tadi ya. M1-nya sekian, M2-nya sekian. Yang ditanyakan sekarang apa? Oh, momentum sistemnya. Oke, momentum sistem berarti ingat, karena Pak Guru bilang apa ya? Kalau mencari momentum sistem itu berarti harus diapakan? Coba anak Pak Guru ingat-ingat dulu. Oke, harus dijumlahkan seperti itu. Betul. Oke, berarti pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah M1-nya 3 kg, oke, M2 4 kg. Oke, ini masih sama, P1 10 meter per second, P2-nya itu min 20 meter per second. Ditanya delta P atau momentum sistem atau momentum totalnya. Oke, itu jawabannya adalah
Ya, dijumlahkan saja, berarti delta P sama dengan P1 ditambah P2, dengan P1 yaitu 3 kg dikali 10 meter per second, ditambah dengan V2 yaitu 4 kg dikali min 20 meter per second. Sebenarnya kita tadi juga sudah jumlahkan ini ya, berarti kita langsung masukkan hasilnya saja. Berarti 30 kg meter per second ditambah dengan min 80 kg meter per second. Hasilnya adalah min 50 kg meter per second. Jadi setelah tabrakan ini seperti, berarti setelah tabrakan momentum benda adalah min 50 kg meter per second, seperti itu. Berarti arahnya ke kiri nanti. Berarti setelah tabrakan benda akan bergerak ke arah kiri terus dengan momentum yaitu min 50 kg meter per second. Oke. Nah, oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan dari pertemuan kita hari ini. Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru bisa mengikuti ini dengan baik. Pak Guru berharap jika anak-anak Pak Guru ada pertanyaan mengenai contoh-contoh soal yang Pak Guru berikan, jangan sungkan atau jangan ragu untuk bertanya. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Guru lihat bahwa kemampuan belajar mandiri kalian sangat baik sekali, terbukti dari setiap contoh soal yang Pak Guru berikan dan latihan yang Pak Guru berikan, dan kalian sudah kerjakan yang sangat baik juga. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru. Sekarang kita akan lanjut di dalam tugas kita hari ini. Nah, hari ini apa saja tugas kita? Tugas kita hari ini yaitu Pak Guru akan meminta anak-anak Pak Guru itu membuat file presentasi tentang tumbukan lenting sempurna. Apa nih tumbukan lenting sempurna? Sebenarnya setelah kita belajar tentang momentum, kita akan lanjut mempelajari tentang tumbukan lenting sempurna. Nah, seperti biasa sebelum Pak Guru jelaskan apa itu tumbukan lenting sempurna, Pak Guru mau anak-anak Pak Guru dulu yang mencari tahu seperti itu. Oleh karena itu, itulah tujuan Pak Guru memberikan tugas ini hari ini seperti itu ya. Apa yang kalian akan buat? Kalian akan membuat satu file presentasi yang di dalamnya akan memuat yang pertama yaitu apa itu tumbukan lenting sempurna. Silakan anak Pak Guru jelaskan di dalam file presentasi kalian. Kemudian yang kedua itu apa formulanya? Seperti itu. Setelah kalian tuliskan formulanya, maka Pak Guru mau kira-kira anak Pak Guru tuliskan apa sih contoh tumbukan lenting sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Guru kasih tugas ini, Pak Guru sudah cari tahu dan ternyata banyak sekali. Minimal kira-kira kasih aja 3 contoh. 3 contoh tumbukan lenting sempurna dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, yang keempat adalah baru contoh soal. Kira-kira anak Pak Guru berikan contoh soal dan pembahasannya tentang tumbukan lenting sempurna. 2 contoh soal saja, minimal 2 contoh soal. Nah, tugas ini silakan kalian kerjakan hari ini. Tapi misalnya anak-anak Pak Guru mengerjakan tugas ini dan tidak selesai, maka di akhir pembelajaran hari ini tolong update ke Pak Guru. Seperti itu. Nah, hasil update itu yang akan menolong Pak Guru untuk menentukan apakah kita akan lanjut ini minggu depan atau sudah masuk di materi baru. Tapi Pak Guru berharap kalau ini selesai maka kita akan lanjut di materi baru. Tapi kalau memang kalian masih butuh waktu untuk mengerjakan ini hari ini, masih membutuhkan waktu untuk dilanjutkan di minggu depan, maka tolong diupdate di akhir pembelajaran kita hari ini. Dan apabila selesai, maka tolong dikirimkan di kelas Edmodo kita. Jadi hasil dari tugas ini silahkan kalian kirimkan ke Pak Guru lewat kelas Edmodo kita. Dan sebenarnya anak-anak Pak Guru, tugas ini secara detailnya Pak Guru sudah kasih di kelas Edmodo kita. Silahkan kalian cek dan kalian upload sesuai dengan, kalian download dulu. Dan nanti kalau sudah selesai kalian upload di penugasan yang Pak Guru sudah berikan. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Semoga kalian memahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih juga karena ekspektasi Pak Guru mungkin kita akan lama di unit-unit sebelumnya, tetapi nyatanya adalah kita sudah lanjut di unit yang baru. Itu berarti kemampuan anak Pak Guru dalam mengikuti pembelajaran itu sangat baik sekali. Jadi Pak Guru berterima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.